Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pastinya kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan hari ini, kami akan menceritakan tentang kisah misteri dengan judul Teror Orang Bunian di Gunung Daik. Cerita ini kami ambil dari Kaskus yang ditulis oleh Mengeja. Tidak usah lama-lama dan tidak usah panjang lebar. Kita langsung saja simak ke ceritanya. Batam 2017. Hampir 3 minggu aku berada di kota pulau ini. Tanpa libur, bosku membuka cabang baru. Untuk pertama kalinya ia mendirikan restoran di luar Jawa atau Bali. Aku sedang menguji nama besarku sebagai si tangan emas. Total 4 restoran telah dibuka, termasuk yang sekarang kukerjakan. Puji syukur semuanya berjalan mulus. Bosku lebih percaya kepadaku daripada manajer yang lain. Ia bilang gelarku sebagai si tangan emas akan terus berkibar. Sudah 11 tahun aku mengikutinya. Ia yang mengangkatku dari sekedar pramusaji, pengantar makanan, hingga menjadi diriku yang sekarang. Loyalitas yang tak akan pernah pudar. Jasanya kepadaku sulit terlupakan. Kok diam saja? Senang dong. Kita baru 2 hari grand opening, tapi nggak pernah ada meja kosong, ucap Denny sambil mencuri teh obeng satu milikku dan menyesapnya hingga tandas. Gila, onta banget lu. Gerutuku kesal melihat minumanku habis tak tersisa. Ia hanya tertawa lebar, lalu mengambil tempat di seberangku. Denny adalah seorang barista senior yang bertanggung jawab masalah minuman. Ia juga menjadi timku saat di Jakarta. Bosan banget gua di sini. Jam 10 malam tinggal Nagoya 2 doang yang masih hidup. Mau muncak nggak ada gunung. Memang lo saja yang doyan clubbing. Kata siapa nggak ada gunung? Ada kali, ujarku cepat. Denny memajukan badannya. Serius lo, ada gunung di Batam? Ya nggak di Batam juga sih, tapi di Lingga. Jauh nggak dari sini? Lo googling aja sendiri. Sebagai petualang yang telah menaklukkan beberapa puncak di Jawa, Bali, NTT, dan Sulawesi Selatan, Denny begitu tertarik dengan obrolan ini. Seraya menunggu jam restoran tutup, ia terus bertanya perihal Gunung Daik yang sebenarnya aku pun tak banyak memahaminya. Hanya sekedar tahu karena obrolan remeh dengan Azam, karyawan baru yang kebetulan orang asli sana. Basa-basi dalam wawancara kerja, hal lumrah bukan? Saking penasarannya, Denny sampai memanggil karyawan baru itu untuk bergabung bersama kami. Azam yang canggung terlihat sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari mulut Denny. Asik ini, kita naik yuk, ajak Denny semangat. Lausia, sini deh. Ia memanggil keponakan bos yang kali ini turut serta dalam proyekku. Lausia menatap malas ke arah kami dan memilih melanjutkan transfer ilmu manajemen keuangan kepada anak baru didiknya. Tak habis akal, Denny menghampiri Lausia dan menarik paksa agar duduk semeja dengan kami. Jarum jam berputar lambat, mengiringi obrolan hangat aku, Denny, Azam, dan Lausia. Akhirnya, tercapai keputusan bahwa kami akan pergi ke Gunung Daik. Setelah sekiranya restoran sudah bisa mandiri tanpa bantuan tim dari Jakarta. Spesial untuk Azam, akan ada cuti khusus untuk menjadi tour guide. Entah mengapa, hari itu feri Batam Lingga sedang tak beroperasi. Terpaksa dari pelabuhan Telaga Pungur, kami menyeberang ke Bintan untuk berangkat dari pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang. Perjalanan memakan waktu sekitar 6 jam hingga kami tiba di pelabuhan Tanjung Buton.
selepas azan asar. Di sana sudah standby mobil yang siap mengantar kami ke Sawin, lokasi terdekat menuju Gunung Daik. Kami menginap di rumah kerabat Azam yang menjamu kami bak raja. Aku, Denny, dan Azam berbagi kamar bersama, sedangkan Loisa di kamar terpisah. Sebelum terlanjur malas beristirahat, kami memutuskan untuk berbelanja guna kebutuhan persiapan logistik besok pagi. Di tengah perjalanan menuju minimarket, Denny melakukan sambungan video WA dengan rekan-rekan di Jakarta. Meskipun sinyal terputus-putus, dengan bangga kami memamerkan pesona Gunung Daik yang terlihat dari kejauhan, terutama puncaknya yang berjumlah 3. Pada akhir obrolan, Denny terlihat sangat antusias mengajak rekan kami nan jauh di Jakarta. Mampus lo, hilang 1 juta. Ucap Denny tertawa renyah sedetik sebelum sambungan video usai. Hah? Maksudnya? Tanyaku penasaran. Kepo lo. Cibir Denny seraya memasukkan handphone ke saku celana. Keesokan paginya, tuan rumah telah menyiapkan pengganjal perut berupa nasi minyak dan sambal ikan bilis yang juga akan menjadi bekal makan siang. Kami sarapan dengan seorang porter yang sudah datang. Kebetulan porter masih sepupu jauh Azam. Setelah itu kami pergi ke kantor polisi setempat untuk laporan dan simaksi, lalu menuju ke titik awal pendakian. Di gerbang gapura berwarna hijau bertulisan Objek Wisata Pendakian Gunung Daik. Tampak seorang lelaki parubaya menunggu kedatangan kami. Pak Ishak namanya. Beliau adalah sesepuh lokal yang akan menjadi petunjuk jalan. Setelah sesi perkenalan dan foto-foto, bersama-sama kami berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Sebelum melewati gerbang gapura, Pak Ishak menekankan agar niat kami semua itu murni naik gunung, tak ada yang lain. Kami saling melempar pandangan, lalu kompak mengangguk. Sepanjang jalan menuju pos pertama, Pak Imam lebih banyak diam. Tak masalah sebab kerabat Azam telah menceritakan segala tentang Lingga dan Gunung Daik. Banyak sekali hal yang baru ku ketahui. Ternyata, dahulu Lingga pernah menjadi pusat peradaban Melayu selama seabad lebih lamanya. Saking terkenalnya, sampai tersemat istilah tanah Bunda Melayu. Gunung Daik pun sangat tersohor dalam pantun populer orang Melayu. Pulau Pandaan jauh di tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga. Pantun yang sama populernya dengan kalimat, "Ini Ibu Budi," dalam setiap lembar bahasa Indonesia di sekolah dasar. Juga kisah arwah nenek moyang orang laut yang terdiam di Gunung Daik. Tak ketinggalan mitos orang Bunian, serta makam raja-raja Melayu di Gunung Daik. Cerita yang sama sekali tak membuat Denny khawatir. Banyak gunung telah ia taklukkan, dan baginya, Gunung Daik hanyalah bukit setinggi 1165 meter dari permukaan laut. Lagi pula, kami tak ke puncak, hanya sampai teras puncak. Alasannya, medan yang sangat terjal, hampir 90 derajat. Butuh peralatan yang lengkap dan kuat. Di sana makam para raja, kata Pak Ishak, menunjuk salah satu jalan saat kami tiba di jalan bercabang, lalu melanjutkan ke jalan yang satu lagi. Tak beberapa lama kami tiba di pos pertama, hanya sebentar menikmati pemandangan sungai dan pepohonan. Kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Untuk menghilangkan jenuh, sesekali Denny dan Loisa bercanda sambil tertawa. Pak Ishak sampai harus menegur mereka agar menjaga adab. Pukul 11.30 siang, kami tiba di pos kedua. Terdapat pondok yang menjadi tempat kami beristirahat melepas penat. Setelah berjalan berjam-jam, kami hendak makan siang dengan perbekalan nasi minyak dan sambal ikan bilis. Namun tak jadi, sebab sudah tak layak makan. Azam sampai tak enak hati dan mengeceknya. Aneh lah, kok bisa busuk gini ya? Kata Azam bertanya pada dirinya sendiri. Lantas, hampir mutah setelah menciumnya. Memang perbekalan yang kami bawa mengeluarkan bau tak sedap, seperti nasi yang telah basi berhari-hari. Belum lagi,
sambal ikan bilis yang beraroma bangkai. Akhirnya kami pun memasak mie instan dan telur untuk mengatasi lapar. Setelah makan siang bersama, Pak Ishak memimpin aku, Azam, dan Porter sholat duhur berjamaah. Loisa tak ikut karena seorang Buddha. Sementara Denny menjawab bercanda. Katanya sedang halangan, memang saja ia malas. Kami baru selesai sholat ketika terdengar Loisa menangis lirih seorang diri di tangga pondok. Aku yang khawatir segera menghampiri untuk bertanya penyebabnya. Belum sempat kutatap wajahnya, Loisa pingsan menggeletak di tanah. Pak Ishak, Azam, dan Porter bergegas mendekat untuk mengecek situasi. Beberapa detik kemudian, Loisa kembali sadar. Ia mengeluh sedikit pusing dan tengguk leher yang terasa berat. Aneh, karena kami tak mengizinkan Loisa membawa barang-barang berat, terlepas ia satu-satunya perempuan dalam perjalanan ini. Lagi pula, kami menyewa satu porter untuk membantu membawa barang. Denny di mana? Tanya Azam tiba-tiba. Betul juga. Kemana Denny? Mata kami beredar menyapu sekeliling. Loisa bilang tak tahu. Padahal saat kami sholat, mereka berdua mengobrol di tangga pendopo. Pak Ishak mulai gusar. Namun, tak beberapa lama tampak Denny berjalan dari balik hutan. Susah payah ia membawa semua tempat minum kami, yang kini sudah penuh terisi air. Dari mana lu? Tanyaku menginterogasi. Isi air minum. Kenapa? Denny bertanya balik. Loisa pingsan tadi. Jawabku dengan datar. Hah? Pingsan? Denny terkejut dan beralih pandangan ke Loisa. Lo pingsan lo? Kok bisa? Lo gak apa-apa kan? Gak, gue gak apa-apa, jawab Loisa sambil mengusap-usap belakang lehernya. Melihat keadaan yang kurang kondusif, Pak Ishak menawarkan turun gunung, tapi Denny menolak. Tak enak dengan Denny, Loisa pun menyarankan lanjut karena keadaannya sudah membaik. Akhirnya kami meneruskan perjalanan menuju pos ketiga yang menjadi titik peristirahatan sebelum naik ke atap puncak Gunung Daik. Perjalanan ke pos ketiga terasa lebih berat. Kontur yang tadinya landai menjadi lebih curam. Semak belukar pun mulai padat dengan ketinggian hingga sepaha. Pohon darah dan tumbuhan tropis lainnya rapat mengurung jalur pendakian. Sinar mentari enggan menerobos rimbun pepohonan yang membuat suasana seperti menjelang malam. Gerimis turun berlahan membasahi dedaunan. Lo mendengar sesuatu nggak? Kataku kepada Denny yang persis di belakangku. Denny menjawab pendengarannya. Suara rebana ya? Ya, semacam itu. Ucapku setuju. Bulu halus di seputar leherku meremang tiba-tiba. Paling dari rumah warga, ujar Denny enteng. Shh, coy, di sini ada rumah warga ya? Tanya Denny kepada Porter yang berada di posisi paling belakang. Tak ada, rumah warga terakhir cuma di kaki gunung tadi, dekat pos pertama. Denny tak menjawab apapun. Ia memilih diam dan fokus terhadap langkah kakinya. Di tengah jalan, Azam mengeluh kehausan. Namun, tempat minumnya kosong. Padahal ia baru sekali minum. Ia meminta air padaku, tapi juga habis. Aneh sekali. Padahal, ku yakin tadi masih ada setengah lebih. Begitupun tempat minum Loisa, Denny, dan Porter. Hanya Pak Ishak yang masih tersisa sedikit. Kami kompak menyalahkan Denny yang mungkin lalai mengisi tempat minum. Denny membela diri dengan argumen yang masuk akal. Jika memang lalai, mengapa ketika kami menerima tempat minum masing-masing terasa berat? Sudah, tak usah berdebat. Di dekat pos ketiga ada mata air. Nanti isi di sana. Ucap Pak Ishak menengahi. Gerimis berhenti ketika kami tiba di pos 3 pukul 16.45 sore. Pak Ishak kembali memimpin aku, Azam, dan Porter untuk sholat asar berjamaah. Setelah itu, bersama-sama kami mendirikan tenda untuk tempat berganti baju. Pak Ishak, Denny, dan Azam menuju ke mata air untuk mengisi tempat minum. Sementara aku, Loisa, dan Porter memasak nasi, sarden, dan telur rebus untuk memakan malam. Entah bagaimana, terdengar gemericik yang lumayan keras dari arah lembah.
Tampak sekelebat bayangan hitam melintas cepat di antara semak belukar. Aku menatap Loisa, Porter, dan Loisa lagi. Kami bertiga sama-sama melihatnya, namun memilih diam dan sibuk dengan pikiran masing-masing. Sejak itu, Loisa tak ingin jauh-jauh dariku. Pak Ishak, Denny, dan Azam pun datang dengan tempat minum yang sudah terisi lagi. Matahari rehat ke peraduan, membuat malam menanjak sempurna. Kami sholat maghrib berjamaah, lalu makan malam bersama. Masuk waktu Isya, kami mendirikan sholat berjamaah lagi. Baru setelah itu beristirahat di tempat masing-masing. Pak Ishak, Azam, dan Porter di kantong tidur. Aku dan Denny di hammocks. Sementara Loisa di dalam tenda. Ia tidur dengan kepala menjulur keluar. Takut katanya. Tengah malam Loisa membangunkanku untuk menemaninya buang air kecil. Saat menatap sekeliling, berpendar sinar rembulan, kudapati hammock Denny terayun pelan dan kosong. Ku bilang kepada Loisa untuk menunggu sebentar. Mungkin Denny sedang buang air kecil juga. Namun, setelah 30 menit ia tak juga datang. Aku membangunkan Pak Ishak untuk mengadukan hal ini. Ku periksa hammocknya, hanya ada handphone dan senter. Denny pergi tanpa membawa apa-apa. Pak Ishak membangunkan Azam dan Porter untuk mencari Denny bersama-sama. Sebelumnya, aku mengantar Loisa dulu ke semak belukar, tak jauh dari tenda untuk buang air kecil itu. Saat kami kembali, tinggal Porter sendirian menunggu kami. Ayo kita susul, kata Porter dengan datar. tapi barang-barang Sergah Loisa. aman, tak ada pendaki lain. Katanya seraya berlalu pergi. Mau tak mau, aku dan Loisa mengikuti Porter yang berjalan ke dalam hutan. Porter berjalan sangat cepat, padahal rumput kerikil dan batu masih basah akibat hujan tadi sore. Kami sudah berjalan selama 20 menit, tapi rombongan Pak Ishak belum juga kelihatan. Di mana Pak Ishak? Tanya aku kepada Porter. Ia diam saja dan malah mempercepat langkahnya. Hei, jangan cepat-cepat. Ini ada cewek juga loh. Kataku sambil memapah Loisa yang kesulitan menuruni semak yang lumayan curam. Porter berhenti berjalan dan tertawa terbahak-bahak. Suaranya cempreng seperti tokoh-tokoh kartun di televisi. Loisa merapatkan badannya, memelukku erat sekali. Aku sadar ada yang tidak beres tatkala Porter menengok. Kulit wajahnya aneh, berbulu seperti gambar ilustrasi manusia purba di buku pelajaran sejarah. Aku dan Loisa teriak histeris, sementara Porter gadungan itu melompat ke atas pohon, kemudian menghilang dengan tawa membahana. Tak beberapa lama, muncul rombongan Pak Ishak menenangkan kami. Kuamati wajahnya satu persatu. Aku khawatir kalau mereka bukanlah mereka. Kalian kemana sih? Kok bisa terpisah? Tanya Pak Ishak serius. Bapak yang tinggalkan kami waktu saya mengantar Loisa buang air kecil. Aku membela diri. Loh, bukannya kamu sama gadis ini bareng saya tadi? Pak Ishak mengernyitkan dahi. Maksudnya Pak? Tanya aku penasaran. Sudah, ayo kita mencari lelaki yang satu lagi. Jangan jauh-jauh, kita harus tetap berlima supaya tak tersesat. Kami berlima melanjutkan pencarian sambil memanggil nama Denny. Setiap 40 menit sekali, kami kembali ke tenda untuk meninjau. Siapa tahu Denny sudah ada di sana. Semua kelelahan dan putus asa, Pak Ishak memutuskan bahwa pagi ini turun ke bawah untuk berkoordinasi dengan pihak yang terkait, supaya nantinya melakukan pencarian dengan skala lebih besar. Akhirnya, kami kembali ke tenda untuk ketiga kalinya. Sesampainya di sana, tampak Denny sedang terbaring di tanah. Ia tertidur, tapi tangan dan kakinya meronta-ronta. Kami segera menghampiri untuk memeriksa keadaannya. Pak Ishak berusaha membangunkannya. Begitupun kami yang memanggil namanya berkali-kali. Loisa yang tampak kesal karena Denny menghilang cukup lama, kontan menyepak pahanya sekeras mungkin dengan erangan kuat. Denny bangun tertunduk. Bulir-bulir keringat sebesar biji kacang hijau memenuhi wajahnya. Ia terengah-engah seperti copet yang hampir tertangkap massa. Bereskan barang-barang,
kita turun sekarang, perintah Pak Ishak dengan tegas. Semua menurut dan mengikuti instruksi Pak Ishak. Selama perjalanan pulang, kami hanya berhenti sekali untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, termasuk Denny yang tiba-tiba saja insaf. Kami sarapan sambil berjalan, masih ada roti yang tersisa. Pukul 9.30, kami tiba di gerbang gapura. Pak Ishak menatap sinis ke arah Denny. Sudah saya bilang, niat kalian hanya naik gunung. Kami bingung dengan pernyataan Pak Ishak itu, tapi tak berani bertanya lebih lanjut karena suasananya belum kondusif. Kami berpamitan dengan beliau dan kembali ke rumah kerabat Azam untuk beristirahat. Sore hari, aku, Azam, Loisa, dan Azam berkumpul di teras rumah sambil menikmati kopi dan epo-epo. Kutatap teman-temanku seperti ada sesuatu yang hendak mereka sampaikan, namun enggan untuk mengatakannya. Aneh gak sih perjalanan kita ini? Kataku membuka pembicaraan. Hening beberapa saat, lalu Azam angkat bicara. Aneh bang, makanan basi, minuman tiba-tiba habis, sampai kejadian malam-malam itu. Iya, kenapa bisa basi ya? Padahal enak tuh, nasi sama sambal ikan bilisnya, sayang banget. Sela Loisa. Tak tahu, uak saya baru memasak pagi. Kalau mau basi pun tak sebusuk itu baunya. Nasi berlendir, sambal ikan bilisnya macam bangkai. Azam bergidik mengingatnya. Masalah minuman juga, gue yakin banget sudah mengisi semuanya, full. Ucap Denny sungguh-sungguh. Oh iya, waktu malam-malam gue gak paham maksudnya Pak Ishak bagaimana. Beliau bilang, gue sama Loisa ikut dia. Padahal waktu Loisa kelar buang air kecil, kalian sudah gak ada saat kami balik ke tenda. Cuma porter jadi-jadian sendirian di tenda menunggu kita. Tanya aku kepada Azam. Pasti ulah orang bunian itu bang. Jelas-jelas kalian ikut sama kita, termasuk porter. Di tengah perjalanan kalian berdua tiba-tiba gak ada. Kami juga panik. Sudahlah hilang satu, tambah lagi hilang dua. Saat kalian berdua menangis, barulah kita bisa ketemu. Azam menjelaskan. Jadi ada yang menyerupai kita berdua? Tanya Loisa dengan wajah tegang. Iya, juga menyerupai porter yang sama kalian itu. Jawab Azam. Aku dan Loisa saling melihat. Teringat wajah berbulu dengan tawa cempreng menyeramkan tadi malam. Takut gue. Oh iya, kalian ingat, katanya gue pingsan. Loisa melempar bahan obrolan selanjutnya. Nah, itu lo kenapa? Tanyaku penasaran. Gak tahu. Tiba-tiba kalian sudah mengerubungi gue dan bilang katanya gue pingsan. Ucap Loisa seraya meneguk teh miliknya. Sebelum pingsan, lo sempat tertawa cekikikan. Seram sumpah. Sekarang yang paling penting, lo semalam kemana? Kualihkan pandangan kepada Denny. Gue gak kemana-mana. Jawab Denny ogah-ogahan. Gak kemana-mana, gigi lo gondrong. Umpat Loisa gemas. Kami tertawa bersama, kecuali Denny yang hanya senyum terpaksa. Serius, gue gak kemana-mana. Gue lagi tidur. Tiba-tiba ada orang yang gaplok kepala gue. Keras banget, asli. Makanya gue terjatuh dari hammock. Gue perhatikan keadaan sekeliling. Justru lo semua yang pada gak ada. Gak lama datang rombongan orang-orang kerdil. Badannya berbulu, berjalan agak membungkuk. Wajahnya mirip manusia. Tapi aneh kalau gue perhatiin lebih mendetail. Males banget gue cerita begini. Denny berhenti sebentar untuk menyesap kopinya. Lalu lo diapain? Tanyaku kepada Denny. Denny menjawab, gue dibully. Sontak kami semua tertawa terbahak-bahak. Saking lucunya, Loisa tertawa sambil menangis. Dibully bagaimana? Tanya Loisa penasaran. Janji ya, jangan bilang ke siapa-siapa. Kita berempat doang ini yang tahu. Janji, kataku mewakili yang lain. Banyaklah. Mereka menyuruh gue joget, menyanyi, sampai pantun. Tawa kami meledak tanpa kendali. Azam sampai harus masuk ke dalam rumah karena tak enak menertawakan atasan. Sementara aku dan Loisa tenggelam dalam kebrutalan tawa. Kok bisa sih? Tanya Loisa sambil ngakak. Bisalah, kalau nggak mau, pipi gue kena tampar sama orang kerdil yang paling gede. Terus yang pantun itu? Tanya aku juga sambil ngakak.
masak air biar mateng. Potong Loisa tiba-tiba. Cakep, Jawabku menimpali. Entah beberapa lama, aku dan Loisa terbahak-bahak meledak. Denny yang hanya tersenyum bodoh. Tak beberapa lama, Azam kembali bergabung setelah bisa mengendalikan diri untuk tak banyak tertawa. Setelah membahas kejadian-kejadian aneh dan menghubungkannya dengan cerita-cerita kami. Memang, penyebab semua teror mistis ini adalah Denny. Cerita ini pun bersambung, cukup sampai di sini. Dan jika kalian semua ingin ada kelanjutannya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisah ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan perkataan dan kesalahan kata. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.